Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Ferdian Daris, si arsitek halu, arsitek di negeri dongeng berjuta mimpi yang semaunya sendiri, bukan fakta yang terjadi. Video ini hanya dibuat untuk hiburan. Apabila ada pihak yang tersinggung, harap jangan dibawa perasaan, karena perasaan gua hanya untuk biasa orang. Di channel ini gua akan bahas tentang sebuah isu-isu mengenai pembangunan yang tidak terwujud, maka di sini akan kita wujudkan menjadi nyata, guys. Untuk itu jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel ini, guys, supaya channel ini berkembang. Sekian intro dari gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo guys, balik lagi sama gua Ferdian Daris. Nah, di sini kita akan melurusin kelok 9 ya guys ya. Untuk kalian selama ini yang punya masalah dengan kelok 9, menyuruhnya untuk ingin sekali meluruskannya. Nah, kalian bisa tonton video ini ya guys ya, karena kelok-kelok ini adalah kelok-kelok. Nah, kelok-kelok ini akan memboroskan anggaran negara. Nah, maka dari itu kita akan meluruskan kelok 9. Nah, ini akan menjadikan para netizen bahagia. Kenapa nggak dilurusin agar bisa menghemat biaya? Nah, ini dia lokasi kita. Gue akan memotongnya di posisi paling sebelum belokan ya guys ya. Ini dia di sini. Nah, oke, gue akan langsung potong saja. Nantinya ini akan menjadi pertigaan, cuman untuk sementara gue akan potong. Nah, kemudian gue beri jalan menuju ke bawah seperti ini, langsung saja biar lurus. Nah, ini dia guys jalan kita, jalan kelok 9 dilurusin. Ini adalah pertama kalinya gue membuat aplikasi ini, pakai aplikasi ini ya. Maka dari itu kita akan melakukan trial and error ya. Nah, ini ternyata gagal. Kita akan ulangi sekali lagi supaya lebih baik nantinya guys ya. Mungkin jalannya terlalu atau kurang lebar. Nah, gue akan buat ulang supaya lebih tepat. Nah ini dia sekarang bagus nih guys. Jalannya akan melalui tebing, cuman kalian akan menemukan alasan kenapa jalan ini dibuat berbelok ya, karena nantinya kalau kita bikin lurus tuh akan sangat tinggi sekali elevasinya. Nah, untuk mereka yang tidak mempunyai rem tuh sangat bahaya. Sangat bahayanya tuh akan menimbulkan kecelakaan seperti video-video masa lalu ya guys. Ketika kalian ingat video orang yang di turunan itu langsung menubruk karung-karung pengaman, untung aja ada itu. Nah, kalau di sini tuh tanpa ya guys ya, makanya dari itu harus dibuat semacam ini berkelok-kelok. Ini dia setelah kita bikin lurus tuh akan otomatis terbuat pondasi dan juga tiang di sini ya guys ya. Sebenarnya tidak mustahil ya guys, karena para jalan tol sekarang tuh menggunakan ini ya untuk meluruskan dan mengefisienkan jalan. Ini dia sudah ada pondasi tiang pancang dan juga tiang dari jalan ini yang menopang. Ini ukuran sudah standar dengan elevasinya ya guys. Ini adalah elevasi dunia nyata aslinya. Ini gue kemarin download lokasinya, ini dia. Ini gue pindahkan ke aplikasi agar bisa disambungkan menjadi pertigaan. Nah, nantinya untuk jalan yang berkelok ini bisa dipakai untuk sirkuit ya. Untuk sirkuit. Nah, pada akhir video nantinya kita akan membuat sirkuit atau sebuah balapan ya guys ya, balapan seperti di Need for Speed nya. Kalian harus nonton sampai akhir. Nantinya kita akan buat animasi di sini, animasi mobil balapan di sini ya guys ya, dengan orang-orang yang support di situ. Nah, kita mencoba menyambungkan jalan ini supaya tersambung ke seberang. Kita akan tambahkan struktur di sini. Gue akan rapikan. Nah,
Oke guys, ini langsung saja tabrakan, perpanjang supaya lurus. Nah, cuman ini adalah ada satu lajur saja ya, supaya orang-orang tidak selipan, karena ini sangat berbahaya jalannya. Jalan lurus bisa mengakibatkan kecelakaan dan sangat tinggi. Nah, setelah itu kita akan naikkan elevasinya supaya rata. Ternyata kurang rata ya, maka nanti gue akan bentuk sendiri jalannya supaya bisa menyatu dengan satunya ya guys ya. Cuman gue akan tetap pakai balapan tuh bukan lurus tapi belok-belok, karena kayaknya lebih seru belok-belok ya kalau balapan ya. Tapi kalau orang-orang sibuk harus memilih jalan lurus di kelok 9 ini. Oke, ini dia gue tabrakan kan guys. Kemudian gue akan potong di sini agar bisa menyatu. Cuman ini masih melayang ya, masih melayang. Ini gue tebalkan, nggak usah terlalu tebal ya. Nah ini dia, kalau seperti ini bisa terpotong. Yang satunya sesuai ini saja. Ini tinggal dipotong saja, hanya jalanan saja ya. Nah, gue akan menutup sisi ini supaya menyatu, karena ini cukup rumit, maka dari itu gue akan memotong-motong seperti ini ya nih, agar bisa menyatu satu sama lain. Hapus. Oke, harus sabar ya. Buat kalian yang belum nonton video lain, kalian bisa nonton video lain. Kita banyak mendesain hal-hal unik ya guys ya. Kalian bisa sarankan kira-kira kita akan membuat apa lagi ya, atau kalian penasaran dengan jalan yang berkelok-kelok bisa diluruskan. Nah kalian bisa nah ini dia, tadi itu kita buat sempit ya, maka dari itu kita akan sempitkan jalan ini. Ini jangan sampai nanti ada yang ngebut kemudian tertabrak langsung terjun, maka dari itu kita akan beri pembatas jalan di samping-samping sini ya guys ya. Ini dia, ternyata tidak bisa disatukan karena kosong. Cuman kita akan berusaha. Mending seperti ini ya, langsung nih kan. Oke guys, ini sudah terpalang ya guys ya, agar nantinya orang-orang tidak terjun ke dalam sana. Oke guys, sudah menyatu. Kita rapikan. Nah ini setelah diwarnai ya guys ya jalannya, gue akan setarakan warnanya dengan jalan aslinya seperti ini. Tentu pedestriannya juga kita akan satukan. Ini nanti ada orang lari lewat sini bisa ya guys ya, ada penerangannya malam hari, jadi di sini tidak akan ada begal. Ketika ada begal pun, karena ini jalan lurus, kemungkinan kalian akan ngebut lewat sini, maka dari itu tinggal tabrak saja begalnya guys ya. Kalian harus menabrak begalnya, nanti mereka akan jatuh ke bawah dan aman ya guys ya. Ini dia, ini lebih aman daripada yang berkelok-kelok. Ketika kita berkelok-kelok tuh kecepatan kita kurang, maka dari itu ketika ada begal tuh kita akan melambat atau malah berhenti ya, atau kita tidak lihat begalnya di tikungan. Nah, makanya kalau jalan seperti ini kita akan lebih mudah menabrak begal itu ya guys ya. Ini jalan satunya juga harus ditutup guys. Ini kalau dibiarkan terbuka tuh cukup bahaya untuk anak-anak atau orang yang lewat ya guys ya. Mereka akan lompat lalu
langsung terjun ke bawah ketika ini tidak ditutup. Ini cukup panjang ya guys ya. Nah, makanya pedestriannya akan gua satukan di sini. Oke, ini teksturnya gue sesuaiin supaya lurus sama yang lain. Nah, seperti ini guys. Oke. Nah, untuk kalian yang berjurusan apapun ya, arsitektur atau teknik sipil ya, kalian mungkin bisa mengasah kemampuan ide-ide kalian, terutama arsitektur ya guys ya. Gue kemarin jurusan arsitektur tuh cukup bingung ketika disuruh membuat tugas-tugas. Nah, sebenarnya gue juga buka joki tugas, cuma sekarang lagi berhenti ya. Nah, lagi capek ya guys ya, makanya dari itu kalian harus berusaha untuk memunculkan imajinasi kalian lewat ide-ide konten, karena kalau kuliah tuh kalian harus out of the box ya guys ya. Kalian harus bisa mendesain apapun dimanapun. Nah, ini gue mencoba memasukkan desainnya ke aplikasi langganan kita ya, supaya lebih realis dan bisa dibuat animasi. Ini cukup lama, harap bersabar ya guys ya. Ini tidak lama lah, nggak nyampe 1 menit. Tunggu. Ini untuk jalan berkelok-kelok masih pakai penerangan yang lama. Nah, untuk yang baru kita memakai jalan taman ya, dengan pedestrian. Untuk di sini tidak ada pedestriannya karena jalan yang lurus tuh sempit ya. Maka dari itu ketika mungkin ada mobil yang kelebihan muatan, mereka bisa jalan kaki lewat pedestriannya menuju ke bawah. Apalagi ini jalan menurun ya, kalau misal lewat lurus tuh menurun lurus. Kalau yang capek kalian bisa berguling-guling di situ sampai ke bawah, atau kalian bisa membawa pelosotan ya. Kalau di zaman dulu gue kecil tuh ada pinang. Nah, pelepah pinang tuh bisa buat pelosotan. Nah, itu bisa dipakai sekali di sini untuk meluncur ke bawah supaya kita bisa langsung. Oke guys, cukup sekian part kali ini ya guys ya, karena video ini cukup panjang. Kita akan lanjut di part selanjutnya. Sampai jumpa.